Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan maupun kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan dan mendengarkan video ini. Baiklah, salawat beriringkan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada roh junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmi Hamidah dengan NIM 22017114 dari Prodi Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar pengkajian kesusastraan dengan dosen pengampu Ibu Yeni Hayati SSMU. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hubungan kenyataan dengan karya sastra. Sastra itu lahir dalam konteks sejarah dan sosial budaya. Suatu bangsa yang di dalamnya sastrawan, penulisnya merupakan salah seorang anggota masyarakat bangsanya. Hal ini sejalan dengan pendapat Theo yang mengatakan bahwa karya sastra tidak lahir dalam kekosongan budaya. Kenyataan yang berwujud konteks sejarah bisa mengaruhi karya sastra yang dihasilkan oleh sastrawan, karena sastrawan adalah anggota masyarakat. Pendapat Plato yang mengatakan bahwa sastra adalah tiruan dari kenyataan mungkin kurang tepat. Seperti pendapat Aristoteles, tidak mungkin sastrawan menggambarkan kenyataan dalam karya sastra sama persis dengan apa yang pernah ada dalam kenyataan. Hakikat karya sastra adalah imajinasi yang dilukiskan melalui bahasa dan dilakukan oleh pengarang, tetapi tanpa didasarkan atas dan diinvestasikan terhadap pemahaman mengenai kenyataan dalam masyarakat, maka hakikat karya sastra tidak bisa dipahami secara benar. Oleh karena itu, dalam memahami suatu karya sastra harus dihubungkan dengan kenyataan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Selanjutnya, pendekatan mimesis dalam mengkaji sastra. Pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan memandang karya sastra sebagai imitasi dari realitas. Plato dengan teori mimesisnya dianggap sebagai pelopor teori sosial sastra. Kata mimesis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Teori mimesis menganggap karya sastra sebagai tiruan alam atau kehidupan. Menurut pandangan Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanyalah merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. Selanjutnya, teori sosiologi sastra. Yang pertama menurut Swinwood tahun 1972. Swinwood menguraikan bahwa sosiologi sastra merupakan studi yang ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat, studi mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial. Yang kedua yaitu menurut Sujono Sukanto tahun 1970. Menurut Sujono Sukanto, sosiologi sastra adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu menurut Pitirim Sorokin. Sosiologi sastra adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial. Dan yang terakhir yaitu sosiologi sastra, yaitu ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain. Selanjutnya yaitu kajian sosiologi dalam mengkaji sastra. Sebagai pendekatan yang memahami, menganalisis, dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan sosial, maka dalam perspektif sosiologi sastra, karya sastra tidak lagi dipandang sebagai suatu yang otonom. Sebagaimana pandangan strukturalisme, keberadaan karya sastra dengan demikian selalu harus dipahami dalam hubungannya dengan segi-segi kemasyarakatan. Sastra dianggap sebagai salah satu fenomena sosial budaya sebagai produk masyarakat. Dalam perspektif sosiologi sastra, karya sastra antara lain dapat dipandang sebagai produk masyarakat, sebagai sarana menggambarkan kembali atau representasi realitas dalam masyarakat. Sastra juga dapat menjadi dokumen dari realitas sosial budaya maupun politik yang terjadi dalam masyarakat pada masa tertentu. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai hubungan karya sastra dengan kenyataan.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.